Potret kembali mengunjungi Parapat, Kabupaten Simalungun. Kota ini tidak hanya indah, tetapi juga syarat akan sejarah. Di sini saya mengunjungi rumah Pasanggerahan Bung Karno. Wah, pemirsa, pemandangan ini nih yang dilihat Bung Karno ya Pak dulunya di sini. Jadi ruang sana selain sebagai ruang rapat, Bung Karno juga sering ke sini nih untuk melihat pemandangan Danau Toba dari atas sini nih. Coba pemirsa lihat ke sana. Indah sekali ya. Selanjutnya saya mengunjungi Bukit Senyum, salah satu spot camping yang cukup populer karena pemandangan alamnya yang begitu memukau. Parapat bukan hanya sebuah kota kecil, tetapi juga menjadi gerbang menuju destinasi wisata Danau Toba. Setiap perjalanan punya caranya sendiri untuk mengajarkan arti jeda. Kadang bukan tentang seberapa cepat kita tiba, tetapi seberapa banyak pemandangan yang membuat kita ingin berhenti sejenak. Hari ini, saya melakukan perjalanan menuju Parapat, tempat di mana keindahan Danau Toba menyapa saya kembali. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga di Parapat, Kabupaten Simalungun ya. Dan ini merupakan pusat aktivitas masyarakat serta berbagai wisatawan yang ingin berkunjung ke Parapat tentunya. Kalau lihat ke sana tuh, itu ada begitu banyak pedagang souvenir di sana pemirsa. Dan di bagian sana juga kita langsung dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba. Tentu di ujung sana juga ada patung selamat datang Pantai Bebas Parapat, Danau Toba, Simalungun. Pantai Bebas Parapat merupakan ruang terbuka untuk umum. Nah, kawasan dengan luas 10.000 meter persegi ini diresmikan pada tahun 2022. Ada berbagai fasilitas yang disediakan, seperti area skateboard, area bermain, serta kapal-kapal wisata menuju spot batu gantung. Nah, ada menara pandang juga, spot terbaik untuk bersuah foto dan menikmati pemandangan di Pantai Bebas Parapat. Dari sini saya melanjutkan perjalanan menuju Pantai Mercusuar, rumah Pasanggerahan Bung Karno. Wah pemirsa, siapa sangka bahwa dulunya Presiden pertama Indonesia Bung Karno itu pernah loh tinggal di Parapat. Dan sekarang saya juga sudah sampai di rumah pengasingan Bung Karno ya, pada tahun 1949. Kalau di bagian depannya itu ada tulisan Pesanggerahan Bung Karno Parapat. Bayangkan ya pemirsa, jadi selama Bung Karno tinggal di sini, Bung Karno selalu melihat pemandangan Danau Toba nih di depan rumahnya. Wah indah sekali ya. Pemandangan ini nih yang dilihat Bung Karno selama tinggal di Parapat pemirsa. Indah sekali ya. Tidak menunggu lama, saya juga bertemu dengan Pak Zamzami, pengelola rumah Pasanggerahan Bung Karno. Di rumah inilah Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949 di Parapat. Wah pemirsa, ini ada beberapa foto lawasnya Bung Karno dulu ya selama berada di Parapat. Ini ada foto Bung Karno bersama Pak Haji Agus Salim ya, yang sedang berjalan-jalan di tempat
pengasingannya dulu pada saat di Parapat. Dan lokasinya memang berada langsung tepat di pinggir Danau Toba. Dan ini kalau kita lihat ke sini, sini ada Pak Bung Karno, tentu bersama dengan para pemimpin pemimpin dari Belanda dan juga Pak Agus Salim juga ya Pak ya. Oke, Agus Salim. Dan ini beliau sama Sultan yang di sini Syahrir, Pak, Sultan Syahrir yang mana ini? Sultan Syahrir. Agus. Ini Kiai Haji Agus Salim. Oke, dan ini fotonya. Dan yang ini? Ini yang di teras depan. Oke, ini foto teras depan, masih sama persis ya pemirsa seperti yang kita lihat sehari ini. Oh ya pemirsa, rumah bergaya Eropa ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1820. Wah, pemirsa, pemandangan ini nih yang dilihat Bung Karno ya Pak dulunya di sini. Jadi ruang sana selain sebagai ruang rapat, Bung Karno juga sering ke sini nih untuk melihat pemandangan Danau Toba dari atas ini nih. Coba pemirsa lihat ke sana. Indah sekali ya. Saat ini rumah pasanggerahan Bung Karno belum dibuka untuk umum. Hingga sekarang, rumah ini dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejabat yang berkunjung ke Parapat. Dari rumah pasanggerahan Bung Karno, saya kembali ke kota. Membeli beberapa perbekalan untuk camping saya kali ini. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sudah sampai di area perkemahan Bukit Senyum Motung. Dan setelah ini saya juga akan menghubungi teman saya dulu ya untuk mencari tahu ini kira-kira sekarang posisi mereka lagi ada di mana nih. Oke. Oh, oke. Yang tenda army ya, Kak? Oh, yang itu? Oh iya dah, oke Kak. Lokasi ini berada di Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba. Hanya saja lokasinya cukup dekat dari kota Parapat. Untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke sini, cukup membayar biaya retribusi sebesar Rp10.000 per orang, sewa lapak Rp50.000, dan gazebo Rp30.000. Nah pemirsa, ini dia nih teman yang tadi saya sempat ceritain di awal ya, Kak Novi dan juga Bang Teguh. Dan kali ini kita juga memang sudah sepakat ya, kita janji nih mau camping bareng di sini sambil menikmati suasana yang ada di Bukit Senyum. Dan oh ya pemirsa, ini Bukit Senyum sebenarnya sudah jadi salah satu spot wisata yang cukup populer ya sejak lama. Namun baru 2 tahun belakangan ini ya Bang ya, mulai dikelola sama masyarakat. Dan ini kelihatan ini ramai sekali juga nih pemirsa di sini. Dan kita juga langsung dihadapkan dengan Danau Toba yang begitu luas. Dan setelah ini kita juga mau pasang tenda dulu ya Kak kali ya. Oke, pemirsa ikutin kita. 30 kilo. Wah. Bang, ini kalau tendang ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia kalau misalkan cuaca angin kuat, kencang, dia fleksibel. Oh iya. Nah, kalau tenda frame khawatir patah. Oh, berarti lebih kuat dong ya? Kalau dibilang lebih kuat, ya dia punya keterbatasan juga, bisa bocor. Nah, seperti itu. Ada juga kelebihan, ada kekurangan. Cuman intinya mendirikannya lebih gampang untuk pemula. Seperti yang dijelaskan Bang Teguh sebelumnya, proses mendirikan tenda angin terbilang cukup mudah. Kita hanya perlu merentangkan tendanya, lalu dipompa menggunakan pompa listrik. Gimana? Keren kan? Kita nggak perlu capek-capek ya untuk masang. Tinggal pasang pompa dan ini tendanya berdiri sendiri seperti ini pemirsa. Hanya dalam waktu 10 menit, tenda sudah berdiri dengan kokoh. Wah, kira-kira seperti ini nih kondisi di dalamnya. Tapi ini kita tunggu dulu ya sampai proses pemasangannya selesai.
Terbalik. Ini tendanya kebalik ya, seharusnya pintunya Sebelah kita sana. menghadap ke danau. Ternyata ini pintunya ada di belakang, tapi nggak apa-apa. Ini tinggal dibalik aja dan gampang ya Bang Gampang, balikinnya. tinggal balik aja. Oke, gampang. Tinggal diputar aja. Iya ternyata. Tombol, biarin. Terakhir tinggal pasang flysheet. Ini berfungsi sebagai pelindung dan juga teras tambahan. Kencang. Pemirsa, akhirnya sekarang kita selesai juga ya mendirikan tendanya, dan setelah ini kita akan coba review ke dalam bagaimana nih isi dari tendanya. Tapi sebelum itu kita coba nyalain lampunya dulu ya. Bang, boleh nyalain lampunya Bang? Oke, itu dia. Keren banget ya, ini penampakan dari luarnya pemirsa. Bang Teguh, Ya. Kak Novi makasih banyak udah Ya. bantu pasangin tendanya. Glamping. Simple. Ini glamping dari Apta Glamping ya pemirsa. Coba ya kita lihat ke dalam. Ayo, saya tunjukin ke pemirsa. Oke, ini sudah lengkap ya. Jadi benar-benar ya, ini Kak Novi dan Bang Teguh ini memang hobi sekali ya pemirsa glamping, sampai mereka punya begitu banyak koleksi yang sudah sangat lengkap sekali nih seperti ini. Dan tenda anginnya tuh di sini pemirsa. Jadi tadi kan kita pompa ya tendanya. Jadi ini ada seperti apa ya? Seperti pipa gitu. Jadi anginnya tadi kita pompa itu masuknya ke sini. Ini juga yang menopang dan membuat tendanya itu bisa berdiri. Dan ini tempat tidurnya, ini angin juga ya. Jadi menurut saya apa ya, untuk menikmati suasana alam itu nggak perlu repot-repot ya, cukup seperti saya nih kali ini sangat praktis sekali ya semuanya. Semua masang tenda juga gampang ya, kita tinggal pakai pompa listrik saja. Dan ini juga tadi untuk buat kasurnya ini juga cuman pakai pompa listrik aja. Jadi semuanya serba sangat praktis sekali pemirsa. Keren-keren. Berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, suhu di tempat ini memang terbilang cukup dingin saat sore dan malam hari. Nah pemirsa, ini dari atas Bukit Senyum kita bisa lihat pemandangan Danau Toba yang begitu luas. Dan kalau di bagian sana itu ya ada tuk-tuk dan juga samosir. Kemudian kalau di bagian sana itu ada parapat pemirsa. Kemudian mungkin tidak terlalu jelas ya terlihat oleh pemirsa bahwa dari tadi itu sebenarnya ada begitu banyak kapal feri yang lalu lalang di depan kita. Dan sekarang juga sudah pukul 18.23 ya, ini cuaca juga sudah mulai dingin sekali nih di atas Bukit Senyum. Karena memang sekarang saya ini ada di ketinggian sekitar 1.100 mdpl, jadi memang cukup dingin sekali. Tapi nggak apa-apa nih pemirsa, karena kali ini saya juga berkesempatan untuk merasakan dan juga menikmati keindahan panorama langit jingga dari Bukit Senyum. Ini dia. Wah, indah sekali ya. Kan orang abang nih kan hobi ya ini apa glamping, berkemah gitu. Kenapa sih orang abang nih suka banget ya berkemah? Iya, salah satunya kita seneng gitu kemah gitu karena kesibukan kita sehari-hari di luar.
berpisah, ibunya kerja, kemudian ayahnya kerja sebagai orang tua, kadang-kadang anak kurang interaksi. Nah, disinilah saatnya kita ngobrol dengan mereka, bicara, menyampaikan, oh ini seperti ini, banyak hal lah yang dibicarakan. Ini family time lah, lebih ke seperti itu. Suhu mulai menghangat kembali saat matahari perlahan terbit dari timur. Saya membuka tirai jendela agar sinar pagi bisa menyelinap ke dalam. Sesuai kata Kak Novi dan Bang Teguh tadi malam, kebersamaan seperti ini nih yang selalu dicari dan dirindukan sama anak-anak. Oh ya pemirsa, lokasi ini sebenarnya sudah lama dibuka sebagai objek wisata. Namun baru dikelola oleh masyarakat setempat sejak 2 tahun belakangan. Bukit Senyum Motung ini membentang sebagai kawasan perbukitan hijau yang luas dan menjadi titik pandang terbaik untuk menikmati panorama Danau Toba dari ketinggian. Saya lanjut berkeliling dan bertanya dengan beberapa wisatawan terkait kesan mereka selama berada di sini. Dari Pematang Siantar, Kak. Oke, dari Pematang Siantar pemirsa. Ini kali keberapa ke Bukit Senyum? Kali pertama. Kali pertama pemirsa. Kenapa nih milih Bukit Senyum untuk berkemah kali ini? Kebetulan kita dari Siantar ya, mungkin lebih dekat ke sini. Terus tempatnya juga enak, ramah lingkungan, kayak untuk anak juga bisa bermain. Terus ramah. yang pasti kita butuh air ya kalau camping ya. Benar. Kebetulan air di sini sangat banyak. Terus ya lampu juga terang, jadi lumayan. Menurut saya pribadi, karena saya sering ke sini, begitu bagus ya view-nya ya, karena kita juga udah ke Belige, ke Tarutung atau ke daerah Samosir. Memang kalau pandangan yang lebih luas itu kita di sini. Jadi kalau mata pun kayak terasa segar atau kayak sehat gitu lah. Ya makanya kalau kita ada libur, kita selalu datang ke sini gitu. Berarti oke banget ya Bang sebagai tempat untuk refreshing. Iya, untuk refreshing, untuk keluarga juga enak di sini. Itu dia pemirsa. Saya dulu Kak sekali lagi. Bang Kak, thank you ya. Wah itu dia pemirsa ya. Jadi ternyata ada begitu banyak pengunjung ya dari tadi yang saya temukan asalnya dari Pematang Siantar. Mungkin karena memang lokasinya cukup dekat nih ke sini ya. Mereka juga suka mengunjungi tempat ini karena lokasinya yang bagus. Kemudian view dan pemandangan yang ditawarkan juga indah sekali dari sini pemirsa. Itu dia. Danau Toba dengan luas lebih dari 1.145 km persegi punya potensi yang luar biasa. Beragam atraksi wisata mulai berkembang. Salah satunya wisata air, seperti jet ski, stand up paddle, hingga kayak ada di sini. Wah pemirsa, cantik sekali ya pemandangan dari sini. Tadi kita lihat dari dalam dan sekarang saya lihat dari luar seperti ini, indah sekali. Dan sesaat lagi saya juga akan turun ke bawah ya untuk mencoba wisata air yang ada di Danau Toba. Nah saat ini ada berbagai layanan wisata yang bisa diakses dengan mudah secara online. Salah satunya Butria, marketplace wisata bahari yang menghubungkan wisatawan, operator kapal, penyedia jasa akomodasi, serta pelaku olahraga air dalam satu ekosistem. Bang, ini ngomong-ngomong, Butria dari tahun berapa sih ada di sini? Kalau untuk Butrianya sendiri Kak, kita dari tahun 2020. Wah, selain di Parapat, ada di mana aja nih Bang?
Kalau untuk mungkin yang besar-besarnya aja ya Kak. Oke. Kita ada dari Sabang sampai Merauke. Cuman untuk yang lebih spesifiknya kita ada di Lombok. Ada di Raja Ampat. Di Raja Ampat juga sudah ada. Sudah ada. Wow, dan terus di Danau Toba ya Bang, sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas juga gitu. Karena mungkin ketinggalan kan Kak kita di sini sebagai Danau Toba yang mau kita kembangkan jadi objek wisata internasional. Bener. Terus kalau kita mau menikmati wisata air ataupun olahraga air nih Bang dari Butria ini, bisa pesannya dari mana aja? Untuk pemesanan Kak, kita boleh melalui aplikasi Butrianya langsung ataupun boleh melalui tim kita seperti dari kami, boleh pesan langsung dari kru karena di website kita juga tertera untuk nomor-nomor kru kita. Oh iya, wah. Biasanya nih Bang, kalau dari Parapat ini, base camp yang di Parapat, spot wisata yang banyak dituju sama wisatawan itu kemana aja? Kalau untuk yang lebih spesifiknya Kak, lebih enaknya mungkin Batu Gantung karena nggak terlalu jauh dan juga tempatnya eksotis. Oh iya. Terus nanti Bang, kalau kita ke Batu Gantung nih, kita bisa ngapain aja di sana? Kalau untuk di Batu Gantungnya sendiri Kak, itu bisa untuk bermain kayak. Oke, main kayak di sana ya. Ada stand up paddle juga. Oke. Terus ada juga untuk siapa tahu mau berenang, kita sediain life jacket. Wah, keren Bang. Bang, kita go sekarang nih, boleh? Boleh. Mari, Kak, yuk pemirsa ikutin kita. Kita akan mencoba katamaran around Parapat, keliling sekitar Parapat, Tiga Raja, Haji Bata, dan Batu Gantung. Kapal yang kita naiki saat ini mampu menampung 8 orang wisatawan. Kita cukup membayar Rp720.000, sudah termasuk kayak. Selain katamaran around Parapat, ada banyak destinasi yang bisa pemirsa coba, seperti trip ke air terjun Situmurun, sewa kapal, trip jet ski, waveboard, banana boat, dan masih banyak lagi. Pemirsa, ini kita baru saja berlayar ya dari pelabuhan. Mungkin untuk bisa sampai ke Batu Gantung nanti butuh waktu sekitar 30 menitan begitu. Tapi nantinya ada banyak spot juga yang bisa kita lihat dari atas kapal ya. Tentunya nanti kita bisa ketemu dengan pesanggerahannya Bung Karno. Kemudian juga nanti kita akan singgah di rest areanya Parapat. Dan masih banyak pemandangan yang akan kita temukan nih selama perjalanan menuju ke Batu Gantung. Dan di sana itu ada juga teman-teman yang lagi main banana boat pemirsa itu. Coba lihat ke sana. Wah. Sesuai trip, kali ini kita juga singgah sebentar di rest areanya Parapat. Ada kapal pinisi, salah satu ikon dan kebanggaan kota Parapat. Cantik sekali ya. Kapal pinisi satu-satu yang ada di Parapat dan juga menjadi ikon dan kebanggaan Parapat. Namun, perjalanan kita masih belum berakhir. Wah pemirsa, ini sekarang kita sampai juga nih di spot Batu Gantung. Dan ini saya mau tunjukin ke pemirsa dari dekat. Yuk ikuti saya. Di episode selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan dan mencoba bermain kayak di spot wisata Batu Gantung Parapat. Saksikan tayangan selengkapnya hanya di Potret.